IDN Times Community, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap patuh dengan protokol kesehatan COVID-19 ya. Kenalin, aku Laras, host IDN Times yang bakal nemenin kalian semua di video pembelajaran materi workshop Lombok Writers Festival 2022. IDN Times yang berpengalaman dalam menyelenggarakan event skala nasional untuk penonton milenial dan Gen Z, ingin membantu pemerintah NTB untuk menyusun dan menyelenggarakan event lokal yang melibatkan anak muda untuk mempromosikan NTB, juga termasuk pariwisata dan event internasional MotoGP di Nusa Tenggara Barat. Dan melalui event Lombok Writers Festival 2022 ini, sebuah festival menulis yang memberikan pelatihan terkait produksi dan pengoptimalan konten yang akan diselenggarakan di Pearl of Trawangan, Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat pada 9 dan 10 Maret 2022. IDN Times akan menghadirkan narasumber yang berpengalaman dan menarik tentunya. Serta kita pengen ngajak kalian semua nih yang memiliki ketertarikan untuk menulis dan membuat konten kreatif. Gak hanya mempromosikan pesona keindahan alam serta keunikan budaya NTB, tapi termasuk dalam hal promosi produktivitas masyarakat melalui ekonomi kreatif. Dan tentunya memperkenalkan Mandalika sebagai kawasan pariwisata otomotif dunia dengan berlangsungnya perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada bulan Maret nanti. Lombok Writers Festival 2022 ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Pertamina, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, PLN, dan Telkomsel, serta didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Gerbang NTB Emas. Nah, Sobat Milenial, sebelum kita mengikuti serangkaian acara Lombok Writers Festival pada 9 dan 10 Maret nanti, IDN Times akan memberikan teman-teman pembekalan materi pembelajaran menulis tentang apa sih itu SEO ya. Dan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita bakal nonton terlebih dahulu video tutorial IDN Times Community. Di video ini kamu bakal diajak untuk melihat lebih dekat gimana sih cara nulis artikel di IDN Times Community supaya hasil tulisan kamu nantinya bisa publish dan makin mengenal IDN Times Community. Yuk langsung aja kita tonton video tutorial IDN Times Community. Sobat Milenial, sekarang nulis di IDN Times Community nggak harus dari depan laptop seharian loh. Kalian juga bisa nulis dari HP sendiri. Caranya, unduh IDN App di Play Store atau App Store, install dan buat akun di sana. Setelah selesai buat akun, sentuh tombol tanda plus di bagian tengah bawah layarmu dan pilih tulis berita untuk mulai menulis artikel. Kemudian, pilih topik yang kamu inginkan. Jika kamu ingin menulis artikel dengan tema kuliner, kamu bisa pilih topik food. Jangan lupa tulis judul artikel yang ingin kamu tulis. Misalnya, kamu ingin menulis soal kuliner di Lombok, maka kamu bisa memilih judul 5 kuliner tradisional khas Lombok yang wajib dicoba. Ingat, jumlah karakter maksimal dalam judul adalah 70 karakter ya. Excerpt ini fungsinya sebagai cuplikan artikelmu agar pembaca nantinya bisa tergoda untuk membuka dan membaca artikelmu. So, buat yang menarik ya. Kita beralih ke gambar sampul. Kamu bisa unggah gambar yang kamu inginkan. Jangan lupa tulis sumber gambarnya sesuai dengan panduan menulis IDN Times Community ya. Kamu bisa cek di bit.ly/panduan menulis IDN Times untuk cara mengunggah gambar terbaru. Setelah mengunggah gambar, kamu bisa mulai menulis paragraf pembuka untuk artikel. Panjang paragraf pembuka yang disarankan terdiri dari sekitar 3-4 kalimat. Buat paragraf pembukamu semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk tetap berada di dalam artikelmu. Untuk subjudul, kamu bisa mulai mengisi dengan daftar apa saja yang ingin kamu masukkan ke dalam artikelmu. Ingat, beri nomor dan huruf kapital hanya di awal kalimat aja ya. Jangan lupakan soal gambarnya juga. Masukkan gambar ke dalam tiap subjudul agar pembaca makin mendapat informasi tambahan soal apa yang ingin kamu bicarakan. Di bawah gambar, tulis paragraf deskripsi tentang subjudul dan gambar yang kamu pilih agar artikelmu semakin jelas dan informatif. Ingat, yang namanya paragraf pasti terdiri lebih dari 3 kalimat.
Semakin informatif artikelnya, akan semakin baik pula bagi pembaca. Aturan listicle di IDN Times Community adalah minimal terdapat 5 subjudul, sehingga kamu bisa ulangi langkah-langkah tadi hingga terpenuhi 5 subjudul. Kamu bisa pilih bagian tambah section jika masih ingin menambah subjudul lainnya. Agar artikel tidak hilang, disarankan untuk sering menyimpan artikel dengan mengklik tombol save yang ada di pojok kanan bawah. Jika semua sudah selesai, jangan lupa buat paragraf penutup yang menarik dan klik kirim yang ada di pojok kanan atas. Selamat, kamu sudah berhasil menulis artikel di IDN Times Community. Perlu diingat, semua artikel yang masuk ke meja editorial harus dimoderasi terlebih dahulu dan tak bisa langsung diterbitkan. Jika lebih dari 2 minggu artikelmu masih belum terbit, bisa jadi artikelmu belum sesuai dengan standar IDN Times Community. Kamu bisa lagi loh baca-baca ulang panduan menulis di dashboard IDN Times Community dan perbanyak baca artikel serupa agar pengetahuanmu makin bertambah. So, selamat mencoba! Oke Sobat Milenial, selanjutnya kita masuk ke acara inti nih yang udah ditunggu-tunggu ya, yakni pemaparan materi yang mengangkat topik kepo apa itu SEO. Nah, sekarang kita menghadirkan narasumber yang merupakan seorang SEO Manager IDN Times nih, yakni Kak Septi Riani Maulida. Yuk mending kita sapa dulu Kak Septi. Halo Kak Septi. Halo Lara. Gimana kabarnya nih Kak Septi? Alhamdulillah baik. Nih udah semangat banget nih buat semangat banget ya, buat bawain materi ke Sobat Milenial ya. Bener banget. So, are you ready? Yes, let's go. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelum teman-teman belajar menulis untuk konten seperti apa sih yang bagus untuk IDN Times atau IDN Times Community. Nah, kali ini kita mau belajar pertama kali apa itu SEO. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah cari ya di Google, misalnya cara mendapatkan jodoh. Nah, artikel paling atas tuh apa sih? Nah, kira-kira seperti itu SEO. Nah, sekarang kita mulai belajar SEO untuk teman-teman nanti bisa mempersiapkan cara menulis yang benar tanggal 9 dan 10 Maret nanti. Let's go. Nah, ini perkenalan dulu, nama aku Septi Riani Maulida, teman-teman bisa panggil aku Septi. Nah, kali ini aku akan membawakan materi tentang SEO dengan tema kepo apa itu SEO. Pasti teman-teman di sini semua kepo ya, apa sih Kak SEO, kenapa penting banget sih gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa kalian harus belajar SEO. Nah, di sini dijelasin ada tabel bahwa pengguna internet di Indonesia itu peringkat ketiga terbanyak di Asia. Yang pertama ada Tiongkok, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Nah, tentunya hal ini tuh menjadi sesuatu yang menjadi ladang pekerjaan yang sangat banyak dicari nih di dunia digital ini gitu, di dunia yang berhubungan dengan internet. Nah, salah satunya itu SEO. Nah, sebagai peringkat ketiga pengguna internet terbanyak di Indonesia, di Asia, Indonesia ini menjadi negara yang paling banyak dilirik investor untuk sektor digital. Karena kenapa? Yang orang-orang itu melirik nih Kak sektor digital yang ada di Indonesia? Yang pertama, karena orang mencari banyak produk di Google Search. Misalnya teman-teman cari di Google misalnya lipstick merah terbaik gitu, pasti teman-teman carinya di Google dulu kan gitu. Dan produk-produk lainnya. Yang kedua alasannya adalah orang lebih banyak mencari informasi produk melalui mobile search. Teman-teman di sini mungkin 100% udah punya HP ya atau smartphone. Nah, di situ teman-teman pasti cari misalnya mau beli lipstick tapi mau cari dulu nih rekomendasi lipstick terbaik misalnya. Atau enggak mau cari baju misalnya, rekomendasi baju untuk resepsi misalnya atau kondangan gitu. Terus yang ketiga, tak hanya mencari produk, orang juga cari berita terbaru dan terkini itu di Google Search gitu. Yang keempat, tentunya banyak banget bahkan triliunan pencarian atau penelusuran setiap tahunnya. Nah, ini dia alasan-alasan kenapa Indonesia ini menjadi negara yang dilirik investor untuk sektor digital gitu. Nah, ini dia. Kenapa sih kita belajar SEO? Tadi udah dijawab ya, karena kita
dilirik gitu sama investor karena kita pengguna internet ketiga terbanyak di Asia. Dah, keuntungannya itu apa aja? Belajar SEO yang pertama, kalau kita punya website seperti IDN Times ini, kita pakai SEO untuk salah satu strategi digitalnya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan brand visibility atau awareness. Nah, ketika teman-teman ada yang suka di sini tentang make up, terus ada yang suka tentang otomotif, cari-cari di Google dengan keyword tertentu, IDN Times selalu muncul nih, IDN Times selalu muncul. Nah, lama-lama tentunya brand dari IDN Times itu meningkat gitu. Yang kedua adalah search engine market share. Nah, di sini bisa kita gunakan sebagai di lini bisnis juga gitu. Terus yang ketiga, ternyata SEO ini cost-nya atau biayanya sangat rendah gitu. Nah, semakin penasaran kan, ini udah dilirik oleh investor, terus bisa meningkatkan awareness gitu, terus juga bisnis juga. Nah, tapi cost-nya sangat murah loh. Nah, itulah kenapa kita harus banget nih belajar SEO biar tulisan kita itu makin menguntungkan gitu. Nah, pertama aku mau jelasin secara harfiah apa sih SEO itu. SEO adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan sebuah website sehingga artikel yang dibuat teman-teman ini muncul di peringkat pertama di pencarian mesin pencarian Google secara gratis atau tidak berbayar. Nah, intinya kalau teman-teman cari apa aja di Google, misalnya rekomendasi lipstick tadi, terus cara menghilangkan jerawat, terus yang muncul yang pertama kali adalah website IDN Times, nah itu berarti artikel tersebut sudah terseleksi secara SEO atau teroptimasi secara SEO. Nah, secara garis besar SEO itu bisa kita ambil tiga keutamaannya. Yang pertama, dia bersifat organik. Teman-teman harus selalu cari di Google. Terus yang kedua, evergreen, di mana artikel itu selalu dicari kapanpun, mau hari ini, minggu depan, tahun depan gitu, dan bersifat long term. Atau nggak hanya melulu di situ aja gitu, tapi dia bisa dicari minggu depan, tahun depan, 2 tahun kemudian dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini kalau teman-teman cari dengan keyword liburan ke Mandalika nih di Google Search. Nah, di bagian atas itu yang ada tulisan iklan, ada 3 ya di situ. Nah, itu disebut ads atau SEM, Search Engine Marketing, di mana dia cost-nya lebih besar atau biayanya lebih besar. Nah, yang paling bawah di situ ada artikel IDN Time, 10 tempat wisata dekat sirkuit Mandalika Lombok. Jadi ketika teman-teman cari liburan ke Mandalika, di situ artikel paling atas secara organik ada IDN Times yang membahas tentang tempat wisata dekat sirkuit Mandalika Lombok. Nah, itu dia yang disebut SEO. Jadi beda tuh, yang atas itu ads, 3 teratas itu ads, yang di bawah itu SEO. Jadi itu artikel SEO, jadi artikel yang evergreen dan long term gitu. Nah, apa itu artikel yang SEO friendly, Kak? Apakah kita harus hubungin Kak Septi gitu buat membuat artikel yang saya buat ini biar artikel SEO friendly gitu? Enggak. Jadi artikel SEO friendly adalah artikel yang ditulis dengan menggunakan pendekatan SEO. Nanti teman-teman harus memperhatikan kaidah tertentu supaya artikel yang teman-teman tulis itu disukai oleh pembaca dan juga mesin pencari. Jadi nggak cuma menulis untuk user kita ya, pembaca kita, tetapi kita menulis agar bot Google itu mengerti artikel yang kita tulis gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, ini salah satu beberapa manfaat yang ketika teman-teman menerapkan SEO dalam penulisan teman-teman. Yang pertama tentunya meningkatkan traffic. Kok bisa sih Kak meningkatkan traffic? Karena ketika teman-teman cari di Google ya, misalnya tadi ada manfaat luluran, misalnya cara menghilangkan jerawat, lama-lama tuh kan banyak tuh usernya yang datang ke IDN Times gitu. Nah, itu tentunya bisa meningkatkan traffic. Setelah meningkatkan traffic, tentu brand awareness kita itu juga naik. Oh, gue kemarin baca itu tentang IDN Times tuh, artikel teratas IDN Times. Oh iya, kemarin baca otomotif juga IDN Times gitu. Kemarin juga baca tentang artis Atta dan Aurel, itu paling atas IDN Times. Nah, tentunya brand awareness-nya naik. Nah, di sini kita juga meningkatkan
tentunya dengan kayak gitu user naik, brand awareness naik, tentunya bisnis penjualan juga meningkat gitu. Nah, gimana sih Kak menerapkan SEO pada artikel di media online gitu? Yang pertama, kita harus banget membuat artikel dengan kualitas yang bagus, baik dari sisi tata bahasa, keterkaitan antar kalimat, dan lainnya. Terus yang kedua, SEO ini bisa digunakan untuk artikel hard news atau breaking news. Yang ketiga, posisikan diri sebagai pembaca. Nah, dengan kayak gini, informasi yang diberikan tuh lebih lengkap dan informatif. Dan yang terakhir adalah artikel dibuat secara listicle. Nah, di IDN Times ini tentunya sudah menerapkan SEO friendly pada artikel-artikel kita. Jadi, mostly artikel-artikel kita kalau dicari di Google itu ada di peringkat pertama, seperti itu. Nah, gimana cara menulis artikel SEO friendly? Nah, ini 7 poin ini yang akan aku jelaskan secara rinci. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasiin di tanggal 9 dan 10 nanti ya. Jadi teman-teman bisa menulis artikel yang SEO friendly sehingga artikel teman-teman berada di peringkat pertama pencarian Google. Gitu. Mari kita lanjut ke yang poin nomor 1. Nah, ini dia, ada struktur penulisan. Struktur penulisan ini terbagi menjadi in-depth dan listicle. Nah, kalau yang in-depth ini biasanya keyword-keywordnya terletak pada di title, di opening paragraph, heading, terus subtitle 2, dan paragraf terakhir. Nah, kalau listicle itu biasanya ada di title juga, di opening paragraph, subtitle yang pertama, subtitle kedua, ketiga, dan closing. Nah, ini ada yang lebih jelasnya lagi. Nah, ini aku bahas tentang 10 alasan kenapa harus liburan ke Mandalika Lombok, cepat ambil cuti. Nah, ini salah satu artikel di IDN Times yang ada di peringkat pertama pencarian Google. Nah, ini keywordnya adalah liburan ke Mandalika. Nah, di mana sih Kak penempatan keyword yang bagus gitu untuk SEO, untuk artikel yang SEO friendly? Jadi teman-teman kalau cari liburan ke Mandalika, artikel ini yang kita buat nih yang ada di peringkat pertama Google gitu. Jadi pertama, keyword liburan ke Mandalika harus ada di title. Nah, di sini udah ada kan di title, terus udah gitu di opening paragraph dia juga ada liburan ke Mandalika. Terus di subtitle juga ada alasan kenapa harus liburan ke Mandalika. Di subtitle selanjutnya juga ada wisata dekat ke Mandalika. Tapi kita nggak bahas liburannya ya, tapi ada kata Mandalikanya. Terus yang terakhir di closing paragraph harus juga ada liburan ke Mandalika. Perlu diambil catatan bahwa kita tuh nggak boleh banget spamming atau terlalu nyampah menempatkan keyword tersebut. Misalnya keywordnya tadi kan liburan ke Mandalika. Nggak boleh tuh liburan ke Mandalika sampai kayak ada 20 keyword liburan ke Mandalika di dalam satu artikel. Karena itu spamming. Dan Google akan lihatnya ini nih kayaknya nulisnya sembarangan deh. Kayak kenapa semuanya keyword gitu. Nggak boleh nih kayak gini gitu. Jadi itu artikel yang dibenci sama Google ya kalau kayak gitu. Nah, kalau yang ini bentuknya listicle. Biasanya teman-teman bisa lihat artikel yang kayak gini tuh di IDN Times juga. Yang pertama, ini aku akan jelasin ada artikel 5 cara menghemat listrik yang mudah dan aman untuk dicoba. Nah, di sini keywordnya adalah cara menghemat listrik. Nah, di mana aja nih kita harus nyebarin si keywordnya. Yang pertama ada cara menghemat listrik itu ada di title, tentunya itu harus ya kalau di title atau di judul itu harus. Terus di opening paragraph juga ada di situ cara menghemat listrik. Terus di situ juga ada di isi paragraf tapi di subtitle 2 di bawahnya ada cara menghemat listrik. Lalu ada di closing, di paragraf terakhir, dia ada juga cara menghemat listrik. Perlu diambil catatan lagi bahwa jangan terlalu spamming untuk menempatkan keyword-keywordnya. Cukup 3 di judul, di subtitle, dan juga isi di salah satu paragraf gitu. Lalu yang kedua, tadi kan yang pertama penempatan keyword ya. Yang kedua ini berapa sih Kak jumlah kata yang harus kita bikin
kalau mau artikelnya perform di peringkat pertama Google. Nah, tentunya yang kedua tuh ada jumlah kata ya. Nah, kalau bisa jumlah kata yang kita bikin tuh 500 kata gitu. Minimum ya, minimum 500 kata. Kalau teman-teman lebih mau detail, mau lebih jelasin itu lebih bagus lagi gitu. Bisa sampai ada 2000 kata, 2500 kata itu lebih bagus lagi gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ini penempatan keyword di dalam artikel. Tadi kan aku udah bilang ya di depan jangan terlalu spamming. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana sih Kak, apa tuh terlalu spamming tuh apa tuh gitu. Nah, teman-teman bisa menempatkan keywordnya cukup di title atau di judul, di subtitle, di salah satu subtitle ya. Misalnya ada 5 listicle, subtitlenya salah satunya aja yang isinya keyword gitu. Terus di paragraf pertama, lalu di paragraf terakhir, itu udah cukup sih sebenarnya gitu. Nah, terus selanjutnya ini membahas mengenai keyword density. Apa sih Kak keyword density itu? Nah, keyword density ini bertujuan teman-teman bisa ngecek keyword density teman-teman atau keyword density dari artikel teman-teman yang teman-teman bikin di wordcontour.net ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya spamming nggak artikel yang teman-teman bikin, keywordnya terlalu banyak atau enggak. Nah, yang paling oke itu di angka berapa? Di 2-4%. Karena kalau lebih dari 4% itu udah terlalu spamming. Jadi Google akan nganggapnya, wah ini artikel nggak oke nih gitu kan, bukan artikel buat manusia nih gitu. Karena bacanya terlalu spamming, nggak enak banget untuk dibaca gitu. Terus selanjutnya yang kelima, oh ini masih keyword density. Oh ini. Nah, yang keempat ini di sini teman-teman bisa lihat ya secara detail lagi. Tadi kan aku udah kopasin nih. Udah aku ambil screenshot juga. Nah, di sini ada yang nanti muncul di wordcounter.net-nya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada artikel, terus di sebelah kanan itu udah ada persennya. Nah, kalau misalnya lebih dari 4% itu udah terlalu spamming gitu. Nah, ini dia yang paling penting. Meta title dan description. Nah, tentu teman-teman kalau misalnya cari ya di Google alasan liburan ke Mandalika. Nah, ini ada artikel IDN Times yang pertama. Nah, kalau teman-teman cari di Google terus muncul seperti ini, nah ini aku akan jelasin yang paling atas yang berwarna biru yang tulisannya 10 alasan kenapa harus liburan ke Mandalika Lombok, itu disebut meta title. Nah, yang di bawah yang berwarna abu-abu itu disebut meta description. Nah, jadi teman-teman bisa nih di sini nih lihat oh itu namanya meta title ya Kak. Oh itu namanya meta description. Emang penting banget Kak buat SEO. Tentunya penting banget karena Google ngelihat oh ini nih yang disebut artikel yang paling oke nih untuk keyword alasan liburan ke Mandalika. Taruh IDN Times paling atas soalnya dari judul meta title-nya oke, meta description-nya oke, terus isinya juga oke gitu. Nah, yang paling ini biasanya ada di mana sih Kak meta title dan description? Biasanya di WordPress itu ada di paling bawah. Jadi dia ada extension-nya gitu. Jadi bukan di artikelnya ya, meta title dan description ini biasanya kalau di community dia ada di paling bawah. Di CMS community dia ada di paling bawah. Ada sebutannya meta title dan description. Nah, meta title yang pas, yang paling atas itu 50-60 karakter dan untuk meta description-nya itu 137. Kenapa sih Kak harus kayak gitu? Karena biar nggak kepotong gitu. Kalau misalnya kita lihat tuh yang bawah kompetitor kita, 7 alasan wisata ke Mandalika, dia kepotong kan beberapa gitu. Jadi kurang oke gitu. Terus kalau teman-teman mau lihat apakah meta title dan description-nya kepotong atau enggak, teman-teman bisa kopas langsung ke tools yang ada di bawah itu, seomofo.com. Nah, kalian buka aja seomofo.com gitu, lalu kopas meta title yang teman-teman bikin sama meta description yang teman-teman bikin. Dia kepotong apa enggak gitu. Kalau enggak langsung dibikin aja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah link. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di artikel-artikel IDN Times itu ada tulisan yang tiba-tiba ada kata-kata yang berwarna merah gitu. Nah itu kan ada linknya. Kalau teman-teman klik dia akan lari ke halaman lain gitu. Nah itu disebut internal link. Penting nggak Kak buat artikel aku biar ada di peringkat pertama? Penting banget karena kenapa? Jadi Google tuh ngelihat nih, oh
ini ada liburan tentang Mandalika. Terus dia ada link lagi nih tentang wisata di dekat Mandalika. Nah tentunya di situ tuh kayak Google lihat, oh gue dari halaman ini terus dibawa ke halaman ini lagi, jadi Google ngerasa kayak diajak jalan-jalan gitu. Jadi artikel teman-teman itu bisa cepat dinotis oleh Google. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah tadi diisi artikel tersebut itu tuh ada beberapa internal link nih di dalamnya. Ada kata-kata Mandalika tuh di situ ada. Terus di bagian bawah ada baca juga. Di situ ada 6 hotel dekat sirkuit Mandalika. MotoGP mulai dari 600 ribuan. Nah di sini Google tuh seneng tuh diajakin jalan-jalan tuh dia istilahnya. Jadi kayak diajakin jalan-jalan keliling Mandalika lah ya istilahnya, karena di situ ada Mandalika itu sendiri, tag Mandalika itu sendiri, dan juga di bawahnya ada baca juga mengenai hotel dekat Mandalika gitu. Jadi ini bikin artikel teman-teman tuh ngerasa Google ngerasa diajak jalan-jalan tuh lebih, jadi artikel teman-teman yang lainnya dinotis sama Google gitu, lebih mudah dinotis sama Google. Lalu selanjutnya ada struktur URL-nya. Nah ini penting juga nih kalau misalnya teman-teman di community itu kan ada link, ada kolom URL ya di situ. Nah teman-teman harus bisa isi struktur URL-nya berisi keyword-nya. Tadi kan keyword-nya liburan ke Mandalika. Nah di sini juga ada tuh di box yang aku merahin itu dia ada liburan ke Mandalika. Terus pasti teman-teman nanya, Kak tadi kan judulnya 10 alasan kenapa harus ke liburan ke Mandalika. Terus itu angka 10-nya kemana? Terus kenapa cuma kayak gitu doang URL-nya? Nah ini note juga buat teman-teman atau sebuah rahasia bahwa jangan memasukkan angka ke dalam URL. Jadi teman-teman langsung aja tembak keywordnya apa. Kalau ini kan dia URL-nya kenapa harus liburan ke Mandalika Lombok. Jadi selain ada keywordnya, dia juga nggak memasukkan angkanya. Nah gitu. Kenapa? Karena itu salah satu basic SEO yang harus teman-teman tahu. Gitu. Jadi Google lebih suka yang menggunakan kata-kata daripada yang angka gitu. Nah, terus gimana sih Kak cara penulis bisa menemukan keyword yang sesuai dan banyak dicari? Tadi kan Kak Septi ngomongnya keyword gitu. Saya nyari keywordnya kayak gimana Kak gitu kan susah, saya nggak punya toolsnya, saya nggak punya ini. Itu gampang banget, caranya adalah dengan keyword research. Nah, keyword research ini secara harfiah adalah proses menemukan dan menentukan kata kunci yang paling penting untuk tujuan situs web tertentu. Jadi misalnya tadi tentang Mandalika ya keywordnya, terus liburan ke Mandalika. Apalagi ya Kak yang banyak dicari orang. Nah kita tuh bisa cari dengan berbagai cara. Apalagi untuk pemula itu banyak banget. Salah satunya adalah dengan ini dia. Ini dengan related keyword di Google. Kalau teman-teman cari di Google liburan ke Mandalika, di paling bawah itu kan ada penelusuran terkait. Nah, di situ ada pantai Mandalika, paket wisata Mandalika, terus daya tarik Mandalika, sejarah Mandalika dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh bisa memulai dari situ. Nah, penelusuran terkait ini adalah keyword-keyword yang paling banyak dicari oleh pengguna Google. Jadi teman-teman bisa tuh mulai menulis dari situ aja gitu untuk pemula. Karena kan nggak ada tools nih, nggak ada tools apa-apa. Jadi teman-teman bisa gunakan ini gitu. Terus selanjutnya ada, nah ini keyword suggestion yang muncul di Google Search. Jadi teman-teman pas ngetik di Google wisata Mandalika, nah yang muncul apa aja? Di situ tuh ada banyak kan wisata, tempat wisata Mandalika, desa wisata Mandalika. Nah itu tuh yang paling banyak dicari oleh user Google. Gitu. Nah ini beberapa tips untuk menulis artikel di media online agar artikel teman-teman yang teman-teman tulis nanti di community yang baca itu banyak. Yang pertama adalah perhatikan kualitas kontennya. Jadi jangan yang cuma ecek-ecek terus gambarnya biasa aja gitu, jangan. Jadi kualitas kontennya emang harus bagus. Terus yang kedua, perhatikan kecepatan, fokus and speed. Misalnya nih,
sekarang nih Atta Aurel nih lagi lahiran ya, si Aurelnya. Nah kita tuh harus cepet nih, nggak boleh tuh kita bikin artikelnya sebulan setelah anaknya lahir gitu, itu kan udah basi ya. Jadi teman-teman harus aware nih sama apa yang tren saat ini gitu, langsung aja ditulis gitu. Terus gunakan judul yang click worthy gitu, jadi yang memancing, yang mengajak biar orang tuh kayak ngeklik, tapi nggak clickbait ya, click worthy. Dan juga harus memposisikan diri sebagai pembaca. Nah, gimana sih Kak? Tadi kan Kakak bilang tuh click worthy, nggak clickbait. Nah, ini salah satunya untuk menulis judul yang SEO friendly dan juga nggak clickbait ya. Nah, ini kan ada bedanya adalah judul yang SEO friendly itu letaknya, tadi kan kita belajar tuh meta title dan description. Nah, meta title itu dia karena ada karakternya, jadi cuma itu aja tuh. Kita ditulisnya di Google 10 alasan kenapa harus liburan ke Mandalika Lombok. Tapi di isinya kita bisa pakai tambahan nih kayak ajakan atau yang lainnya. Misalnya 10 alasan kenapa harus liburan ke Mandalika Lombok, cepat ambil cuti. Nah, itu salah satu judul yang kayak click worthy, nggak clickbait gitu. Dan juga itu SEO friendly. Kenapa? Karena ada keywordnya. Seperti itu. Nah, ini terakhir kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau mulai nulis, terus untuk juga nanti nih untuk community, teman-teman tuh harus menulis dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Yang pertama tadi bisa cari ide keywordnya itu dari Google related sama yang suggestion, jadi bisa dimulai dari situ. Jadi nggak perlu tuh Kak harus beli tools apa, itu nggak perlu, jadi cukup dari situ aja. Terus buatlah blog sesuai dengan passion, terus selalu memposisikan diri sebagai pembaca, karena kalau kayak gitu kita akan ngasih informasi yang lengkap. Terus juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan kualitas kontennya, baik dari isi artikel dan juga gambarnya. Lalu yang terakhir, selalu gunakan judul yang click worthy, yang penuh dengan ajakan biar user kita itu ngeklik gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ke email aku atau di LinkedIn gitu. Jadi semoga SEO kali ini, kepo apa itu SEO, berguna untuk teman-teman menulis artikel di community. Thank you. Terima kasih untuk pemaparan dan penjelasan yang luar biasa dari Kak Septriani ya. Semoga materi tersebut bisa menjadi bekal untuk diaplikasikan oleh teman-teman IDN Times pada saat berlangsungnya event Lombok Writers Festival yang akan tayang live di YouTube channel IDN Times. Dan juga bisa dihadiri loh oleh teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini secara langsung di Pearl of Trawangan, Gili Trawangan. Oke, sebelum kita berpisah, aku pengen ngingetin buat kalian semua buat jangan lupa download aplikasi IDN Times Community. Dan terima kasih kepada Sobat Milenial yang sudah menonton juga belajar dari video ini. Sampai ketemu di Lombok Writers Festival 2022. Saya Lestari Putri pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.